Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 yang beranggotakan saya sendiri, Iqbal Qurana Putra, NIM 1924-10-10-10-33, dan ada teman saya. Dan saya Andrea Satria Bakti dengan NIM 1924-10-10-10-62. Kami dari kelas perencanaan website kelas C. Dan di kelas sini, C1. Dan di sini kami menampilkan hasil kerjaan kami, proyek dari website ini. Kami membuat website tentang pariwisata. Di sini merupakan tampilan beranda atau home dari website ini. Nah, tujuan dari website ini kami membuat sebuah website di mana website ini bisa memberikan wawasan tentang pariwisata di Indonesia, dan juga ada informasi mengenai harga-harga di wisata Indonesia. Baik, juga di sini ada fitur-fitur seperti offers, yang dimana yang sudah disebutkan Andres tadi, ada penawaran seperti hotel, juga ada rafting, surfing, dan juga ada dewasa wisata. Nah, juga ada berita-berita di mana berita ini juga menggambarkan tempat wisatanya di sana itu seperti apa sih, dan juga mendeskripsikan wisata di sana itu seperti apa. Dan juga ada home di mana itu menggambarkan wisatanya, about us itu profil kita sebagai Langelen, dan juga ada kontak di mana memudahkan para pengguna untuk berkomunikasi dengan agen travelernya. Untuk home bisa ditampilkan. Nah, di sini bisa dijelaskan Mas Andreas. Di sini di halaman beranda ini kami di mana kita bisa mencari destinasi di Indonesia dengan tipe petualangannya atau adventure type-nya, di mana bisa memilih surfing atau beach atau mountain dan lain-lain. Dan di sini kita bisa memilih rank harga. Di sini ada main price dan max price. Mungkin di about us. Ya. Nah, di sini misal kita mencari Pelengkung. Di sini akan menjelaskan pengertian dari Pantai Pelengkung itu atau deskripsi dari Pantai Pelengkung dan juga fasilitas yang ada di Pantai Pelengkung Banyuwangi. Dan ini ada letak dari Pantai Pelengkung ini di sekitar Taman Nasional Alas Purwo, di sekitar sini dengan nama internasional itu G-Land. Dan di About Us ini menjelaskan tentang website, di mana website Langelen, dan juga di sini ada offers. Di sini menawarkan di mana mulai dari harga dari pariwisata itu. Di sini ada Bali, sebagian kecil tuh ada Bali, Bromo, Borobudur, Giri Trawangan, dan Raja Ampat. Di sini misal kita memilih Bali, ini kita explore. Nah, di sini mendapatkan semacam tampilan di mana kita bisa lihat-lihat di apa aja sih di Bali itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa membelinya. Nah, di sini ya kita menggunakan berbagai tipe ya. Di sini ada metode pembayarannya itu ada bisa lewat bank transfer, bisa virtual account, dan juga kartu kredit. Juga di sini masukkan informasi tamu, mulai dari pemesan
yang sesuai nama KTP, kemudian nomor telepon pemesan, email pemesan, nama tamu. Dan di sini kita bisa memilih bank transfernya. Di sini misal banknya kita memakai Mandiri, juga nama rekeningnya itu sesuai dari nama rekening dan nomor rekening dari banknya. Kemudian kita bisa klik selesai. Nah, maka akan munculkan pop-up sukses dibayarkan. Mungkin bisa di codingannya. Nah, di sini codingan dari index.html atau home. Di sini kami menggunakan name viewportnya content with device with inisial skill 1,1. Di sini menggunakan inisial skill 1,1 itu di mana zoomnya itu 110%. Dan di tampilan home ini hanya menggunakan HTML dan CSS saja. Di sini di home itu kita menggunakan backgroundnya itu menggunakan video. Nah, di sini auto play loop itu dan di mute itu video akan otomatis berulang-ulang ketika video meskipun setelah selesai itu akan terus mengulang. Dan videonya itu kami mengambil dari YouTube. Dan di sini kami menggunakan UL-Li di mana ini bisa melingkan ke page di mana page itu kita tuju. Dan ini kemudian dan untuk CSS-nya seperti ini. Nah, di sini di kontainer pertama itu kita di sini z-index ini menunjukkan jika kayak in front text gitu. Jadi atau apa di depan itu bisa, kalau minus itu di belakangnya, kalau z-index 1 atau plus 1 itu kita bisa merubah yang dari di belakang menjadi ke depan itu. Dan menggunakan width-nya itu 29,2% tuh karena saya mengepaskan dengan resolusinya. Kemudian justify kontennya itu center dan agar letaknya tuh di tengah. Kemudian untuk container after saya menggunakan display block dan clearbot. Dan untuk di sini yang menarik itu di header ULLI hover, di mana hover atau ya ini agar memunculkan kotak orange seperti ini jika kita kursor kita meletakkan pada navbar ini, home, about us, offers, news, dan kontak. Dan untuk aktif ini agar ya seperti itu tadi, kalau diarahkan ke kursornya kita arahkan ke bagian yang di hover ini akan memunculkan fast respon kayak gitu. Dan ini untuk HTML dari about. Nah, di sini kan link rel sheet-nya itu ke CSS about ya di sini.
Untuk HTML bot ini sebenarnya saya bermain di div aja, dan kebanyakan saya menggunakan image. Dan ini untuk CSS-nya sebenarnya sama seperti index CSS atau style CSS yang home, cuman saya menambahkan di image tadi itu. Dan untuk offers juga sama, kebanyakan saya menggunakan div dan juga image untuk menarik di website. Dan untuk CSS-nya juga sama, saya menambahkan aja di bagian-bagian div dari image-nya. Untuk news juga sama. Di sini saya juga menggunakan div dan juga image, dan juga di sini saya menggunakan ahref di sini untuk melingkan agar masuk ke page yang dituju. Untuk kontak juga sama, saya juga menggunakan div sama image, dan untuk navbarnya saya tetap menggunakan dari yang index tadi itu atau di home. Untuk CSS-nya saya juga sama seperti sebelum-sebelumnya, dan hanya menambahkan di di image, misal dari sini ada IG, ada Twitter, ada Facebook, ada Gmail, dan juga image dari payment partnernya itu. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya di Bali News HTML. Untuk awalnya sama seperti Mas Andreas, terus ada link juga yang menuju CSS, terus juga ada font, terus ada title, nama judulnya di page-nya itu Bali News, dan juga ada navbar yang udah disebutin sama Mas Andreas, dan juga ada link ke search-nya. Misalnya tadi itu ada logo search yang dimana itu mengelingkan ke page pencarian. Nah, juga di sini ada class background blur, dimana nanti itu di page-nya kalau kita lihat akan ada background yang di blur di setiap newsnya. Dan juga ada class isi yang dimana di sini tempatnya yang menampung deskripsi news di situ. Misalnya ada promo, di sana ada deskripsi promonya. Nah, di bawah ini di class slider, di sini berfungsi untuk image slidernya. Jadi ada gambar yang bergerak atau gambar yang di slide lah. Di sini ada radio button, itu pencetannya kalau bahasa bakunya. Nah, coba lebih ke bawah lagi. Ya, atas. Nah, di sini kami membuat dua navigasi, yaitu navigasi yang manual dan juga ada navigasi yang auto. Fungsinya, tujuannya untuk navigasi manual itu biar bisa dipencet-pencet, biar bisa gambarnya berubah-berubah. Untuk yang auto itu agar bergerak sendirinya, dan itu akan
ngelingkan ke JavaScript-nya. Dan juga di sini ada tombol button di div class button itu untuk melingkan ke page pembayaran. Dan di bawah ini ada div class gabung di mana saya mencantumkan gambar Bromo dan juga Borobudur, yang dimana nanti kalau ditekan itu akan ke page Bromo atau page Borobudur. Nah, untuk next-nya Borobudur, Boronews di HTML-nya ini sama. Untuk CSS-nya mungkin coba bisa dilihat. Style. Untuk stylenya seperti biasa ada body, container. Coba ke bawah lagi. Ada background image tadi untuk gambar backgroundnya di blur. Terus ada header yang dimana itu untuk navigasinya, untuk isi mengisi ini, untuk deskripsinya. Ada button juga yang dimana itu untuk purchase dan juga percarian buttonnya. Saya buat kelas sendiri untuk komodonya, untuk Raja Ampat, dimana itu mengganti image yang diblurkan tadi. Untuk image slidernya saya ubah di HTML-nya saja untuk gambar-gambar linknya, tapi untuk CSS-nya saya samakan untuk image slider-nya karena tidak merubah apapun di sana. Untuk style JS-nya, untuk style JS-nya di sini saya menggunakan var counter, di mana nanti itu jika kan tadi itu ada 3 foto yang akan di slide terus. Maka kalau udah counternya itu lebih atau sama dengan 4, maka akan dikembalikan ke image awal lagi. Jadi slide-nya akan tetap bergerak-gerak terus. Untuk pencarian, coba lihat. Untuk pencarian sebenarnya navigasinya sama, cuman di sini kami menambahkan, coba ke bawah. Di sini kami menambahkan form yang dimana isinya itu di sini ada nama wisatanya, nama lokasinya, check-in-nya tanggal berapa, check-out-nya juga tanggal berapa, jumlah tamu, serta juga ada jumlah kamar. Dan jika button-nya itu ditekan, maka akan terlinkkan ke page tertentu. Untuk CSS-nya sebenarnya sama, cuman untuk background-nya kami hapus. Dan coba di pembayaran HTML. Nah, untuk pembayarannya di sini sama seperti pencarian, di mana navigasinya sama, navbarnya. Terus untuk formnya di sini saya juga sama seperti pencarian tadi, yaitu ada nama, juga ada button jika memilih bank virtual atau bank akunnya, juga ada nomor dan lain-lain. Dan juga tombolnya ini, tombol selesainya ini saya linkkan ke JS di pembayarannya, di mana nanti ada alertnya atau pop-up-nya, yaitu ada animasi selesai jika semua form yang tadi disuguhkan itu diisi semua. Dan untuk di CSS-nya sepertinya sama sih.
dengan pencarian yang tadi. Dan kami juga membuat tampilan website dengan dengan tampilannya itu mode handphone, Responsif. dengan responsif handphone. Nah, di sini sebenarnya sama seperti yang tadi di website, cuman kami tampilkan di handphone, diresponsifkan di handphone. Nah, seperti ini. Dan untuk codingannya juga hampir sama, cuman kami menambahkan di sini untuk tampilan codingannya itu di responsive handphone itu untuk HTML-nya tuh sama seperti yang tadi di desktop. Cuman kita di CSS itu mendapatkan tambahan, yaitu dengan menambahkan add media only screen, dan untuk minimal width-nya itu 550 pixel. Nah, di sini 550 ini digunakan untuk minimal handphone. Nah, ini untuk tampilan di websitenya jika kita buka di handphone. Nah, sekian dari baik, untuk pendapat saya tentang teknologi web itu apa? Pendapat saya teknologi web ini digunakan untuk media branding, entah itu dari berbagai pihak bidang manapun. Yang tujuannya website ini digunakan untuk branding seperti yang dilakukan para startup unicorn, di mana mereka itu menggencarkan branding mereka di teknologi web yang mereka buat. Nah, untuk depannya seperti apa teknologi web itu? Menurut saya orang tua dan yang melek teknologi pastinya akan dibuat desain khusus agar mereka paham mengerti. Bukan hanya milenial saja yang membuat yang bisa paham tentang website itu, tapi juga para orang tua, para orang yang melek teknologi, yang nggak bisa membaca teknologi. Pastinya para UI UX ini akan membuat desain yang bisa membuat mereka paham mengerti. Dan juga jika saya diberi kesempatan di bidang mana yang saya akan buat website, pastinya di e-commerce. Soalnya apa? Banyak UMKM kita yang masih belum menggunakan websitenya sendiri. Ya memang ada yang menggunakan Shopee dan lain-lain itu, tetapi rasa bebas di websitenya itu gak ada untuk para UMKM. Jadi untuk melihat tokonya itu dikunjungi berapa orang, atau background yang mengunjungi toko mereka itu siapa, itu masih belum ada. Dan juga dengan adanya website sendiri, mereka tuh bisa membranding sendiri dan menggunakan leluasa untuk website itu sendiri. Itu saja dari kami. Manakala ada sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman yang melihat video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat pribadi saya mengenai teknologi web itu sangat penting untuk perkembangan branding masa kini. Nah, di sini kan udah sangat milenial sekali, dan peran desainer atau UI UX itu sangat berperan penting dalam pengembangan website. Nah, dan juga untuk website itu kan sekarang sudah banyak kan, dan untuk responsifnya itu kita bisa menggunakan bisa di handphone, tablet, dan juga di desktop. Nah, untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat atau yang biasa menggunakan teknologi seperti itu. Nah, itu sangat berperan penting dalam mengembangkan bisnis juga. Dan untuk pertanyaan kedua, potensi teknologi website di masa depan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh sampai saat ini. Untuk potensinya sih itu sangat berimpact sekali pada saat ini, karena sekarang kan seperti yang jawaban saya tadi, itu sangat menguntungkan
bagi para pendesain web atau web developer, website developer, untuk mengembangkan atau meningkatkan bakat dari pengembangan websitenya, dan juga untuk pekerjaan juga. Dan untuk yang pertanyaan ketiga, kegiatan kewirausahaan atau bisnis apa yang akan Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi website. Nah, untuk saya itu, menurut saya yang sangat berimpact untuk bisnis itu biasanya di mana kayak online shop, misal kayak Shopee, juga bisa juga Tokopedia, juga bisa Bukalapak, OLX, seperti itu. Dan juga kita bisa menggunakan kayak layanan di mana sekarang situs-situs pencarian di pariwisata, seperti yang kelompok kami buat, seperti itu. Nah, itu sangat penting karena juga bisa menarik turis-turis dari mancanegara juga, karena dengan adanya website bisa menjangkau seluruh dunia, seperti itu. Terima kasih jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.